A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Menjawab pertanyaan saudara kita yang bertanya, apakah di hari kemudian nanti kita akan melihat Allah sebagaimana seorang menyaksikan bulan di saat purnama? Dalam sebuah riwayat diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat dan menyaksikan bulan di saat purnama. Kalau kita mengacu kepada hadis ini dan mengacu kepada firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah di hari tersebut itu wajah orang-orang yang beriman, bercahaya terang benderang, memandang ila rabbiha nadhirah, memandang kepada Tuhan mereka. Pertama-tama sebelum saya menjawab dan menerangkan ayat dan hadis tadi, perlu kita terangkan bahwa dimensi kehidupan akhirat berbeda dengan dimensi kehidupan dunia. Baik pandangan kita, pendengaran kita, kenikmatan yang kita akan cicipi dan rasakan di hari kemudian nanti, begitu pula kebalikannya, siksa dan adabnya tidak mungkin dapat kita bayangkan, khayalkan dalam kehidupan dunia. Apa yang sedang kita jalani adalah kehidupan dunia, kehidupan yang begitu rendah. Kehidupan yang Allah jadikan sebagai ujian, bukan sebagai tempat di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat dan balasannya atas apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman dengan taufik dan hidayah dari Allah. Jadi di dunia ini kita sedang menjalani ujian. Kenikmatan yang Allah berikan untuk kita merupakan kenikmatan yang lebih banyak menuntut dari kita pengorbanan, keletihan, kelelahan, kepusingan, kebingungan. Demikian pula tidak sedikit rasa stres yang harus dilalui seseorang untuk mencicipi nikmat yang tak berarti. Pekerjaan yang begitu berat, dari mulai seorang belajar, kemudian mendapatkan lapangan pekerjaan, bertingkat-tingkat jabatannya naik, dibandingkan dengan kenikmatan yang dicicipi tidak sebanding. Saksikan bagaimana mereka yang selesai belajar dari mulai kanak-kanak, ketika mereka memulai pekerjaan mereka sebagai seorang sarjana, harus berjejal-jejal di kendaraan umum, di tengah-tengah kemacetannya, di tengah-tengah kebisingannya, di tengah-tengah berbagai macam beban yang dirasakan. Coba bandingkan sedikit kenikmatan yang didapatkan dibanding dengan pengorbanan yang begitu besar. Itulah kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia seluruhnya hanya kesenangan. Kesenangan laksana, bayang-bayang fata morgana. Kesenangan yang penuh dengan kepalsuan. Oleh karena itu kita jumpai berapa banyak mereka-mereka yang hidup bergelimangan harta. Manusia dari luar memandang mereka orang-orang yang besar dan mulia, padahal siapa tahu hati mereka, kesedihan, kedukaan, penderitaan dan ketakutan mereka. Tapi kita jumpai sebahagian orang yang tidak terikat oleh kehidupan dunia. Dia beramal, berbekal untuk hari akhirnya yang kekal dan abadi. Banyak orang mentertawakan dirinya sebagai seorang yang bodoh, sebagai seorang yang miskin, yang tidak banyak memiliki harta, yang tidak memiliki pengaruh. Padahal orang ini sedang mentertawakan mereka yang mabuk oleh kehidupan dunia, yang terpedaya
oleh pesonanya dan tidak menyadari bahwa dia ditempatkan di atas muka bumi ini untuk mengabdi kepada Allah dan mempersiapkan bekalnya di hari akhir. Allah berfirman, "Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu." Dihiasi bagi orang-orang kafir kehidupan dunia, membuat mereka terpesona, menarik dan menawan karena hawa nafsu yang menguasai mereka. Dan mereka mencemoohkan, menertawakan orang-orang yang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Orang yang bertakwa kelak akan berada di atas mereka di hari kemudian nanti. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah akan memberikan rezekinya bagi siapa yang dikehendaki tanpa hisab dan hitungan. Oleh karena itu, biarkan mereka tertawa terbahak-bahak dalam kehidupan dunia. Biarkan mereka mabuk kepayang. Biarkan mereka dalam keadaan bangga dengan apa yang ada pada mereka. Sedangkan kita, marilah kita bekerja, beramal untuk persiapan kita berjumpa dengan Allah. Untuk persiapan kita menghadapi hari hisab yang berat. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Dimensi kehidupan akhirat tidak dapat sama atau disamakan dengan kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, di saat seorang hamba di hari akhir nanti, bagaimana hakikat kehidupannya, bagaimana hakikat juga wawasannya, bagaimana keluasan pandangannya, demikian pula pendengarannya, semua ini merupakan hal yang tidak dapat kita khayalkan. Ketika Nabi mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawnal qamara lailatal badri." Kalian akan menyaksikan, melihat Allah di hari kiamat nanti seperti kalian menyaksikan bulan di saat purnama. Di sini saya mengajukan pertanyaan. Pada saat seorang menyaksikan bulan di saat purnama, yang disaksikan adalah pantulan cahaya matahari yang dipantulkan oleh bulan ke bumi. Sedangkan bulannya sendiri kita tidak melihat. Betul nggak Mas Krisna? Ya. Begitu juga di hari kemudian nanti, kalau kita melihat perumpamaan ini, orang-orang akan menyaksikan cahaya kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mereka menyaksikan bulan di saat purnama. Ini yang dapat kita fahami. Adapun rincian dan detailnya, lebih baik kita berhenti di sini. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang tidak layak, yang tidak patut bagi Allah, atau berbicara tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. Hadis ini memberikan perumpamaan orang akan menyaksikan Allah di hari kiamat nanti seperti menyaksikan bulan di saat purnama. Padahal hadis ini tidak menunjukkan bahwa kita menyaksikan bulan. Yang kita saksikan cahaya bulan di saat purnama yang memantulkan cahaya matahari ke bumi kita. Begitu pula dalam firman Allah, wajah-wajah orang yang beriman pada hari tersebut bercahaya terang benderang, memandang kepada Tuhan mereka. Dalam ayat ini, kata memandang kepada Tuhan mereka bisa saja ditakwilkan, memandang dengan mengharapkan ridha Tuhan mereka, mengharapkan rahmatnya. Sebagaimana di dunia dulu mereka berserah diri kepada Allah, di sana juga mereka dengan penuh harap kepada rahmat Allah. Jadi hakikat pandangan pada hari tersebut merupakan hakikat yang tidak kita ketahui. Sebaik-baiknya seorang hamba untuk tidak melangkahi batas-batas dari kemampuannya. Ini yang mesti kita lakukan agar kita tidak berbicara tentang Allah apa-apa yang tidak kita tahu. Oleh karena itu, berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat semacam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Orang tidak akan memahami hakikat yang sebenarnya dari ayat-ayat mutasyabihat yang menggambarkan mengenai asma Allah, zatnya, yang mempergunakan bahasa-bahasa manusia untuk mengungkapkan kebesaran keagungan Allah yang tidak terbatas dengan kalimat dan kata-kata yang terbatas. Jadi hakikatnya sama sekali tidak mungkin seorang pun akan memahaminya. Itu hanya merupakan perumpamaan bagi kita semua. Kemudian warrasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam dalam agama, ketika berhadapan dengan ayat semacam ini, yaquluna amanna bihi, kami beriman kepadanya. Kullum min indina, semua datang dari Allah. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak
ada seorang yang akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali orang-orang yang berakal. Orang yang berakal tahu menempatkan dirinya berbicara dalam urusan yang dia tahu. Apa yang dia tidak ketahui dia berhenti. Sebagaimana larangan Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali kamu mengikuti sesuatu, membicarakan sesuatu yang kamu tidak miliki ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, begitu pula akal, pikiran dan hatimu kelak akan ditanya oleh Allah. Jadi kalau kita orang yang beriman berdiam, berhenti pada batas di mana kemampuan kita, niscaya umat akan hidup dalam kedamaian. Oleh karena itu ketika sahabat memperdebatkan mengenai jumlah Ashabul Kahfi, ada yang mengatakan 4, yang kelima anjingnya, ada yang mengatakan 6, yang ketujuh anjingnya, Allah mengatakan jangan kalian perdebatkan hal semacam ini. Dan jangan bertanya kepada seorang pun juga. Karena ini hanya perdebatan yang sia-sia. Lebih baik kita kembalikan kepada Allah. Begitu juga masalah ini. Ayat mengatakan memandang kepada Tuhan mereka, bagaimana kita ucapkan wallahu a'lam. Begitu juga ketika hadis mengatakan kalian akan menyaksikan Tuhan kalian sebagaimana menyaksikan bulan di saat purnama. Yang dilihat oleh seseorang pada saat purnama bukanlah bulan, tapi pantulan cahaya matahari yang dipantulkan bulan kepada kita. Yang jelas hadis ini mengingatkan kita bagaimana dekatnya orang-orang yang beriman dari Tuhan mereka, menggambarkan juga bagaimana mereka akan betul-betul selalu mengharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka betul-betul mendapatkan nikmat karunia yang Allah istimewakan bagi mereka. Nah, mudah-mudahan di hari kemudian nanti sebagaimana yang Tuhan gambarkan dalam Al-Quran, kita dapat berkumpul, mencicipi, menikmati apa-apa yang didapatkan orang-orang yang beriman. Dan Allah lindungi kita, keluarga kita, dan orang-orang yang beriman dari azab dan siksanya. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Ibu Dafa di Batam. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dafa. Gini Ustaz, ada sebuah keluarga yang kondisinya begitu rumit. Suami sangat baik dan taat beribadah, gemar membantu istri semenjak menikah. Usia sekitar 40 tahun dan anak 3 sudah remaja. Usia pernikahan 20 tahun, sang suami katanya sudah 11 tahun tidak pernah memberikan nafkah batin karena sakit. Tapi sholat tidak bermasalah. Untuk istrinya, kalau pisah kasihan dengan suami yang begitu baik, bagaimana sebaiknya sikap istrinya? Karena istrinya pun dengan ikhlas dan bisa mengatasi dengan banyak berorganisasi taklim. Berdosakah suami tersebut, Ustaz, mengingat suami terkesan pasrah dengan keadaan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua tahu, Bu Dafa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Kalau suami disebabkan karena alasan tertentu tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban terhadap istrinya, memberikan nafkah batinnya, maka ini dikembalikan pada istrinya. Kalau istrinya bisa bersabar, merasakan kecintaan suaminya, kebaikan suami tidak dapat dibandingkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan duniawi dan hawa nafsunya. Dia bisa bersabar, menjaga kehormatannya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya itu menjadi hak istri untuk menerima. Dan suami, kalau memang dia mengalami hal tersebut dan dia sudah berjuang untuk berobat, memperbaiki dirinya, ternyata masih tidak berhasil, dia tidak sama sekali berdosa. Tapi tetap seorang laki-laki hendaknya berusaha, berjuang, berobat untuk mengobati dirinya. Kalau seandainya tidak berhasil juga, maka dengan sendirinya dia tidak punya kewajiban dan tidak bertanggung jawab. Nah, tinggal kembali kepada istri. Kalau istri bisa bersabar menerima, tidak ada persoalan di antara mereka. Tapi kalau seandainya istri tidak menerima atau khawatir dirinya terjerumus dalam lembah nista, perbuatan yang diharamkan Allah, istri berhak untuk minta berpisah dari suaminya. Daripada terjerumus kepada apa yang diharamkan Allah, dia punya hak. Tapi kalau dia bisa bersabar dan melihat ternyata kecintaan suami yang begitu besar, ketulusannya, bersabarlah. Insya Allah Allah akan gantikan Anda yang lebih baik, yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang orang yang bersabar akan menerima balasan tanpa hisab dan perhitungan dari Allah. Semoga
Wanita yang dicoba tersebut diberikan kesabaran, kelapangan. Allah gantikan kenikmatan-kenikmatan sesaat tersebut dengan kenikmatan yang lebih indah, bermunajat kepada Allah, beramal di jalan Allah, berjuang di jalannya, melayani suami, mendidik anaknya. Mudah-mudahan apa yang tidak didapatkan dalam kehidupan dunia ini Allah berikan di hari akhir jauh lebih mulia. Atau Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakit suaminya. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz Husin. Bagaimana cara menghadapi suami yang sering berkata kasar kepada istrinya, sering mengatakan goblok dengan penuh emosi kepada istrinya? Dari hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan-ucapan yang keluar dari mulut seseorang tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan. Orang yang terbiasa mencaci, memaki semenjak kanak-kanak amat sulit baginya untuk meninggalkan sifat dan perangai tersebut. Orang yang suka berkata kotor, mungkin pada saat alam sadar dia bisa menahan dirinya. Tapi di saat di bawah sadarnya dalam keadaan marah, dalam keadaan stres, dengan mudah keluar kata-kata kotor yang terbiasa diucapkan. Begitu pula perbuatan dan perilaku seseorang. Oleh karena itu, hendaklah suami yang semacam ini banyak-banyak dia mengingat Allah, bertaubat dari kesalahannya, kemudian berhati-hati bahwa kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakiti, perilaku yang menzalimi orang lain akan membuat dirinya menghadapi berbagai macam cobaan, kesusahan dalam rezeki, kesempitan dalam hidup, juga kegelisahan yang tidak akan dapat dihilangkan kecuali dengan bertaubat pada Allah. Tidak ada seseorang yang berkata kasar, yang gemar mencaci, yang gemar memaki, yang gemar melecehkan orang atau menzalimi orang dengan sikap perbuatannya kecuali Allah akan hukum di dunia sebelum di hari akhir. Jadi hendaknya suami diingatkan akan akibat dari ucapan perbuatan yang tidak patut. Kalau dia merasa kuasa terhadap istrinya, ingatlah Allah Maha Kuasa atas dirinya. Apa artinya kita mengucapkan Allahu Akbar? Kalau kita tidak meresapi kelemahan kita, kebesaran keagungan Allah, kekuasaan Allah, dan status kita sebagai hamba yang berada di bawah kekuasaannya. Kalau kita bersikap zalim terhadap hamba Allah, Allah subhanahu wa ta'ala bila meninggalkan kita, siapa yang akan menggantikan kedudukan Allah? Oleh karena itu orang-orang yang banyak menderita, yang disempitkan rezekinya, yang susah hidupnya, yang sering kali menghadapi cobaan, kebanyakan dari mereka akibat dari lidah-lidah mereka yang tidak dijaga dan dipelihara. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz Husin. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz Husin, apakah tanah yang tidak digarap atau tanah tidur terkena zakat juga? Apa dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ambillah dari mereka, dari sebahagian harta mereka wahai Rasulullah, sebagai sedekah. Di sini merupakan zakat yang wajib dikeluarkan, yang akan mensucikan mereka dan menumbuhkan harta mereka. Dan bacakan selawat untuk mereka yang berzakat wahai Rasulullah. Sungguhnya selawat dan doa kamu akan menyejukkan hati mereka. Di sini kita perhatikan bagaimana perintah Allah kepada Rasulnya untuk memungut zakat atau sedekah dari sebahagian harta mereka. Jadi semua yang tercakup dalam kategori harta wajib dikeluarkan zakatnya. Baik tanah tidur, tanah yang berjalan, tanah yang pertanian. Kalau tanah pertanian dikeluarkan dari hasil pertanian, tapi kalau tanah yang kita diamkan, katakan kita di Jakarta atau di tengah kota memiliki tanah 1000 meter, tidak kita apa-apakan. Kalau seandainya dinilai dengan emas, berapa harganya Mas Krisna? Kira-kira tanah di Jakarta paling murah berapa? 2 juta paling nggak? Nggak ada yang 2 juta Jakarta. 5 juta. Bisa 10 jutaan sekarang. Katakan 10 juta. Kalau 1000 meter berapa udah? 10 miliar. 10 miliar. 10 miliar. Kalau buat beli emas berapa tuh? Kalau emas yang cuma 90 gram kena zakat, masa tanah yang nilainya jauh lebih dari emas nggak keluar zakat. Oleh karena itu, kalau seseorang memiliki tanah, jangan dibiarkan dalam keadaan mati.
Ambil manfaat dari tanah tersebut, tanami dengan tanaman yang bermanfaat. Kalau dia tidak butuh, hasil diberikan untuk fakir miskin. Bisa ditanami pisang, tanami singkong, tanami yang bermanfaat untuk orang di sekeliling kita. Nah, apa yang dihasilkan kalau diberikan kepada masyarakat itu merupakan apa? Zakat. Tapi kalau dibiarkan, didiamkan, menjadi sesuatu yang mubadzir, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dia dikenakan zakat 2,5% dari harga tanah. Dari harga bukan harga belinya. Jadi katakan kalau dia beli umpamanya 5 juta, ya. Harga sekarang tertinggi katakan 10 juta, ambillah harga pertengahan 7,5 juta. 7,5 juta kali berapa? Kali 1.000 meter, 7,5 miliar, keluarkan 2,5%. Dia mengatakan, waduh Ustaz, berat amat buat kita. Kamu yang punya tanah, yang punya harta bilang berat. Orang miskin yang butuh makan, butuh minum, butuh pendidikan, butuh tempat tinggal, kamu nggak perhatikan seolah-olah orang miskin ini dari saudara-saudara kamu yang beriman, orang-orang yang tidak punya hak pada harta kamu. Jadi Quran dengan tegas mengatakan ambil dari sebahagian harta mereka, baik itu emas, baik itu perak, baik itu juga tanah yang kita diamkan. Kalau tanah pertanian kita diamkan, satu dosa, kita mengabaikan manfaat dari tanah tersebut. Kalau tanah perkebunan juga kita biarkan, kita melakukan satu dosa. Kalau tanah yang digunakan untuk rumah, apalagi di Jakarta, kalau sudah mencapai nisab selama setahun, mencapai haul selama setahun, kemudian nilainya melebihi katakan emas harga 90 gram, dia wajib orang mengeluarkan zakat. Kecuali kalau dia beranggapan itu tanah bukan harta. Nah, bagi-bagiin buat orang dah. Betul nggak? Selagi masuk dalam kategori harta, wajib zakat. Khudh min amwalihim. Cuma orang suka kadang-kadang, kalau mau zakat, dia lihat, dia hitung yang keluar, bukan hitung yang di tangan dia. Kalau dia punya 1 miliar, keluar cuma berapa? Kalian 2,5%. 25 juta. Dia fikirkan yang 25 juta, dia lupa Allah berikan dia berapa? 900 berapa? 75 juta. 75 juta. Betul enggak? Yang dikeluarkan cuma 25 juta. 25 juta dibagi rame-rame lagi. Betul enggak? Ibu-ibu yang punya emas, punya batu-batu mulia, punya berlian, punya apa? Harta bukan? Harta wajib zakat. Kalau dia mengatakan nggak wajib zakat, tunggu aja di akhirat ntar. Tunggu di akhirat. Maka banyak orang karena nggak mau keluar zakat, dia nggak beli emas, beli berlian. Dibilang berlian nggak wajib zakat. Memangnya Tuhan kalian siapa? Betul nggak? Berlian ada harganya, ada nilainya. Begitu juga zamrud dan lain sebagainya. Jadi kalau dia alihkan hartanya dari jenis harta yang dulu dikeluarkan pada masa Rasul, katakan pada tanah-tanah, diinvestasi di tanah. Tiap hari pagi-pagi bangun ciumin sertifikat tanahnya. Mau tidur cium lagi sertifikat tanahnya. Ini orang-orang yang diperbudak oleh dunia. Padahal yang kita keluarkan di jalan Allah untuk kita sebetulnya. Tapi kalau orang nggak mengingat hari akhirat, yang penting di dunia urusan akhirat belakangan. Betul nggak Mas Kisna? Ya. Tapi karena sudah jadi orang Islam, tanpa dihayati, diimani, akhirnya terpaksa deh. Daripada orang lirik dia nggak keluar zakat, asal-asalan. Betul nggak? Jadi orang kalau beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, dia tidak akan sayang mengeluarkan zakatnya. Karena itu untuk dirinya, untuk persiapan berjumpa dengan Allah. Di saat dunianya hancur, di saat dia meninggalkan dunia, apa harapan dia pada saat itu? Minta dikirimin uang sama anaknya? Boro-boro. Baik, selanjutnya Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam. Saya Mbak Allah dari Riau ingin bertanya tentang urgensi menuntut ilmu. Menurut ilmu agama itu harus dengan silsilah yang sampai kepada Rasulullah dan dengan bertalaki yaitu berguru. Seperti Nabi Isa mencari ilmu dengan mendatangi Nabi Khidir. Pertanyaan, apakah sah menuntut ilmu dengan membaca buku-buku dari internet tanpa bertalaki dengan guru yang istiqoh kemudian mengajarkannya kepada orang lain sedang ia belum mendapat ijazah atau belum talaki? Bagaimana menurut Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman pada ayat yang pertama turun dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah ini bukan hanya kepada nabinya, perintahnya juga kepada umatnya untuk membaca. Seperti Qul huwallahu ahad, bukan hanya perintah kepada nabi, tapi perintah juga kepada umat. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Dengan sendirinya perintah ini berlaku untuk kita semua agar kita membaca, agar kita meneliti, agar kita mengkaji. Allah juga berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an
Am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Apakah hati-hati mereka dalam keadaan tertutup? Orang yang mempelajari Al-Quran sama saja silsilahnya langsung berhubungan dengan Rasul. Karena Quran yang sekarang ada sama kita sama dengan Quran yang diturunkan kepada Rasul, nggak berbeda. Kalau kitab lain, belum tentu benar. Kalau selain Nabi, belum tentu terpelihara. Oleh karena itu, orang kalau ingin berhubungan langsung dengan Rasul silsilahnya, berhubungan dengan sahabat Rasul dan keluarganya, kembali kepada Al-Quran. Nah, mengingat pemahaman manusia ini berbeda-beda. Oleh karena itu, kalau seseorang mempelajari Al-Quran, membacanya, kemudian bertanya kepada ahlul dzikri, orang-orang yang berpengetahuan, niscaya pemahamannya akan lebih luas. Oleh karena itu Allah mengatakan, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir kalau kalian tidak tahu. Allah nggak bilang ahlul fikir, tapi ahlul dzikir. Kenapa? Karena kalau orang hanya berfikir, berpengetahuan, tapi hatinya nggak ingat pada Allah Ta'ala, ilmunya bisa disalahgunakan. Seperti orang-orang yang mendalami ilmu pengetahuan umum, sains modern. Karena hatinya tidak ada Allah, akhirnya ilmu tersebut malah dimanfaatkan untuk berbagai macam kerusakan di atas muka bumi ini. Membuat mereka lupa, bahkan saling menjajah satu dengan lainnya. Oleh karena itu Allah katakan, ulul albab itu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Para ulul albab, orang yang bijak itu yang hatinya selalu ingat Allah, tertuju pada Allah, kemudian mereka merenungkan ciptaan Allah di langit maupun di bumi, hingga mengantarkan mereka pada kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidak satu pun yang kamu ciptakan secara sia-sia. Masing-masing memiliki tujuan, memiliki ukuran, memiliki hukum yang mengaturnya. Subhanak, maha suci engkau, faqina adzabannar, lindungi kami dari azab api neraka. Al-Quran Allah perintahkan Nabi, sahabatnya untuk merenungkan, begitu pula keluarganya. Kemudian para tabi'in dan tabi'it tabi'in, kitab yang terpelihara kesuciannya dan Allah mudahkan untuk dipelajari. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah permudah Al-Quran itu dipelajari, difahami dan diingat. Ada tidak di antara kalian yang mau ambil pelajaran? 4 kali berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala ulang dalam satu surah. Oleh karena itu, orang di saat ingin belajar, yang pertama-tama harus membersihkan hatinya. Dan niat dari pelajaran yang dipelajari bukan untuk kesombongan, bukan untuk kebanggaan, bukan untuk gelar, bukan untuk mencari nama, tapi untuk betul-betul mengenal Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Karena Allah terangkan hanya orang yang berilmu yang akan hormat, meresapi kebesaran keagungan Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, membatasi belajar kita hanya kepada syekh, dengan cara bertalaqi, dengan cara berijazah, kemudian syekh tersebut kepada syekh berikutnya, ini bukan jaminan. Karena banyak justru orang-orang yang melakukan pembodohan terhadap masyarakat melalui cara seperti ini. Tidak seluruhnya, tapi banyak dari mereka melalui cara-cara seperti ini melakukan pembodohan terhadap awam. Akhirnya banyak pendapat-pendapat mereka, ajaran-ajaran mereka justru yang bertentangan dengan Al-Quran. Tapi mereka mengatakan kepada muridnya, kun ma'asyaikhika mithlal janazati fi yadil ghasil. Jadilah kamu di hadapan guru kamu seperti jenazah yang dimandikan oleh seseorang yang memandikan. Yuqallibuha kaifa masya. Dia bolak-balikin jenazah tersebut sebagaimana kehendaknya. Manusia bukan bangkai, bukan mayat. Manusia adalah orang yang berakal, yang akan ditanya oleh Allah sesuai dengan pengetahuannya. Innallaha yukhatibun nas ala qadri uqulihim. Allah berbicara pada manusia sesuai dengan akal mereka. Oleh karena itu, dalam agama kita, Allah akan bertanya pada kita tentang ucapan kita, tentang sikap kita, tentang pilihan kita. Kalau kita ditanya tentang Allah lalu mengatakan, saya ikut guru saya, sebagaimana guru saya, ini nggak benar. Kita harus mengenal Allah, kebesaran, keagungannya, hingga membuat hati kita ini tunduk di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Belajar dari ulama harus. Belajar dari orang yang tahu, bertanya pada mereka harus. Tapi pilihlah orang-orang bukan hanya pandai berbicara, bukan hanya berilmu, tapi hatinya takut dan selalu ingat kepada Allah, dan dia tidak memperdagangkan agama Allah dengan harga yang murah.
Jadi Quran mengajak kita membaca, mengajak kita meneliti, mengajak kita bertafakur, dan Quran merupakan kitab yang dipermudah untuk orang-orang yang beriman sebagai bacaan pedoman dan juga rahmat dan cahaya bagi mereka. Jadi tidak harus kita melalui syekh yang bersilsilah katanya sampai pada Nabi kita. Begitu kita pelajari Al-Quran, kita fahami isinya. Yang tidak kita faham, tanya pada orang-orang yang selalu ingat pada Allah dan berilmu. Insya Allah Allah tunjukkan kita jalan kebenaran. Kalau tidak, seperti nasib sebagian orang. Dari kalangan Sufiyah, ada yang mengikuti Asy-Syadziliyah, ada yang mengikuti An-Naqsyabandiyah, ada yang mengikuti Al-Qadiriyah, ada yang mengikuti katakan At-Tantawiyah. Kalau ada yang mengikuti Ar-Rifaiyah, akhirnya kita jumpai satu sama lain di antara mereka berebut pengaruh. Berebut pengaruh. Nah, kita ingin hati kita islamkan, kembalikan kepada Allah, kita belajar untuk mengenal Allah, meresapi kebesaran dan keagungannya. Oleh karena itu setiap kali kita berbicara mengenai kebesaran Allah, hati begitu indah, begitu damai, begitu sejuk. Tapi kalau kita dengar orang berbicara mengenai kebesaran manusia, jiwa kita akan sempit. Satu majelis yang tidak disebutkan nama Allah dan kebesaran merupakan majelis yang tidak terdapat rahmat dan keberkahan. Apalagi yang dibesar-besarkan manusia, yang menjabat, yang berkedudukan, yang berharta. A'udzubillah. Kita berlindung pada Allah dari majelis-majelis semacam ini, di mana syaitan berkumpul, sedangkan Allah dan para malaikatnya meninggalkan majelis semacam ini. Tapi majelis yang selalu mengingat Allah, disebutkan nama Allah, disebutkan kebesaran Allah, ini majelis yang akan membuat kita betul-betul berada di bawah naungan rahmat dan keberkahan Allah. Wallahu a'lam. Ya. Dua pertanyaan saya rampungkan sekaligus. Assalamualaikum saya memiliki tanah di perumahan tipe 21 54 meter dalam keadaan kosong, tidak layak ditempati. Pertanyaannya, apakah tanah tersebut dikenakan zakat juga? Dari Sofyan di Tangerang. Kemudian dari Yanti di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz Husain, untuk rumah sewa bulanan zakatnya tiap bulan atau 1 tahun sekali? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan yang pertama, kalau tanah tipe 21 itu merupakan simpanan, bukan yang dipakai didiami, dia wajib mengeluarkan zakat senilai harga tanahnya. Senilai harga tanahnya. Tanahnya dia keluarkan 2,5%. Tiap tahun apa? Tiap tahun. Idza balaghal marun nisab wa hala alaihi al-haul faqad wajibatiz zakah. Kalau harta sampai 1 tahun, kemudian sampai nisab, itu harga tanah kan kalau tipe 21 berapa kira? Kalau emas 500.000, kalau kali 100 gram berapa? Berapa? 500.000 kalau kali 10 berapa? 5 juta. 5 juta ya. Berarti 50 juta ya? Itu ada nggak 50 juta harganya? Lebih kayaknya. Kalau hartanya katakan sampai 90 gram emas, dia wajib zakat. Kalau itu merupakan tanah simpanan. Dia udah punya rumah sendiri, itu merupakan simpanan kelebihan, dia wajib mengeluarkan zakat setiap tahun. Nah kalau PBB aja dibayar, betul nggak? PBB dibayar, kita nggak tahu perginya kemana kan? Mungkin naik terus lagi PBB. Apalagi di Jakarta, semenjak Ahok naik, sekarang 300% PBB naik. Kemudian berkaitan dengan yang kedua, zakat sewa itu sama dengan zakat pertanian. Dikeluarkan wa'atu haqqahu yauma hasadihi, begitu panen dikeluarin. Karena kalau kita simpan setahun, yang grogotin banyak. Uang ini subhanallah kakinya lebih dari 1.000. Mau beli hordeng, beli kursi, beli mobil, gak pernah cukup. Dia udah punya triliunan, subhanallah bawaannya apa? Masih kurang aja. Jadi kalau dikeluarin, nunda-nunda, akhirnya apa? Habis digrogotin. Oleh karena itu kalau dia sewain bulanan, keluarkan langsung setiap kali dapat. Berapa persen? Kalau seandainya sewaan tersebut butuh maintenance yang cukup mahal, maka keluar 5% seperti pertanian yang disirami oleh air yang membutuhkan biaya. Tapi kalau disirami oleh air hujan kena 10%. Begitu juga kalau seandainya katakan kontrakan tersebut ya, mau nggak mau kan ada peremajaan, ada apa semua, paling sedikit keluar 5%. Tapi kalau keluar 10%, umat insya Allah akan lebih senang. Akan lebih apa? Berkah. Kita terima 90%, dia berikan cuma 10%. Jadi kalau hasil kontrakan 5 juta per bulan, keluar 500.000, gede nggak? Nggak gede 500.000. Dia terima 4,5 juta. Insya Allah 500.000 dibalas mau 700 kali lipat. Sebagaimana janji Allah. Nah kalau dokter juga praktek tiap hari, begitu dapat mesti keluar. Bukan tunggu setahun, bukan tunggu sebulan.
Jadi kalau dokter praktek tiap hari katakan dapat 10 juta, potong biaya listrik, biaya AC-nya, kemudian biaya apa? Biaya suster yang membantu dia. Setelah itu keluar 10% dari setiap pendapatan per hari. Karena kalau nggak dikeluarin buru-buru, ntar istrinya beli kompor, beli panci, beli freezer, beli ini, habis lagi. Belum lagi anak-anaknya, mau beli baby band, mau beli ini, itu nggak? Akhirnya kan habis itu uang, nggak ketahuan berapa yang mesti dikeluarkan. Jadi para dokter yang praktek mendapatkan setiap hari, keluarkan langsung 10% setelah dikeluarkan biaya. Kalau di rumah sakit dikasih bulanan, jadi kan praktek tiap hari, tapi diterima bulanan, setiap bulan keluar 10% dari net pendapatan dia. Berat nggak? Tidak. Yang berat orang yang nggak beriman hari akhirat. Yang kerjaannya mikirnya dunia terus-terusan. Insya Allah keluar 10%, Allah berkahin rezekinya. Allah gantikan 700 kali lipat. Kalau punya istri 4, insya Allah digampangin rezekinya. Kalau warung atau toko gimana zakatnya? Kalau toko ya per tahun. Per toko kan tanam modal. Restoran juga? Restoran juga begitu sama. Nah, restoran di samping zakat yang dikeluarkan, saya berharap restoran tuh di samping untuk dijual, dia sediakan bahagian untuk orang miskin makan. Dikatakan dia buka restoran, kalau mau berkah, dijual, kemudian ada waktu disediakan untuk orang miskin berapa orang makan di tempat dia, makan siang, makan malam, gak ada artinya. Itu makan bisa dibuang-buang, gak karuan, betul gak? Jadi kalau seandainya dia sediakan di samping zakat tiap tahunnya, dikeluarkan katakan berapa piring makanan untuk membantu orang-orang miskin, biar mencicipi makanan, luar biasa nikmatnya. Hidup berbagi jauh lebih indah, akan menuai cinta, kasih sayang, dan juga akan membuat Allah melindungi. Dan malaikat juga melimpahkan rahmat dan karunia. Jadi semua orang yang berharta wajib zakat. Dan saya katakan, bukan saya yang menyombongkan diri, saya keluarkan dari apa yang saya dapatkan tanpa hitungan 10, 20. Orang minta, orang perlu, saya keluarkan dari kantong saya. Walaupun simpanan saya sedikit, begitu masuk saya keluarkan. Karena saya merasa saya sebagai seorang ustadz harus menjadi contoh. Jangan hanya bicara, ngajak orang berinfak, tapi dia menimbun. Jadi apa yang saya anjurkan, saya mulai dari diri saya sendiri dan Allah bersaksi atas apa yang saya ucapkan. Jadi saya berharap mari umat Islam jangan kikir untuk diri sendiri. Jangan kikir untuk persiapan menghadapi hari depan. Siapa yang dilapangkan, siapa yang dibebaskan dari ketakutan, kesedihan, berinfak. Sebagaimana janji Allah, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka-mereka yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah tanpa diiringi dengan ungkitan dan sikap yang menyakiti hati orang, Allah sediakan bagi mereka ganjaran mereka di sisi Allah. Belum lagi Allah bebaskan dari rasa takut dan kesedihan. Tidak stres menghadapi hari esok, nggak takut menghadapi tantangan, dan tidak akan berduka, bersedih karena sesuatu yang hilang, karena Allah telah menjamin dan Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Saya kira, ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Dari Ibu Miftah di Jakarta, saya mohon pencerahannya atas surat At-Taubah ayat 84 yang dikaitkan dengan orang-orang Islam yang memilih pemimpin orang kafir. At-Taubah 84. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada larangan yang lebih tegas daripada larangan bagi orang yang beriman untuk mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin di tengah-tengah mereka. Ini merupakan ayat muhkamat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali kalian dengan meninggalkan orang yang beriman. Orang yang seiman dengan kita bisa diberikan kepercayaan, dia akan memimpin kita sesuai dengan keimanan kita. Kita merupakan khalifah Allah di atas muka bumi. Masyarakat yang membutuhkan seorang pemimpin yang bisa mengayomi kita, yang bisa betul-betul membimbing umat untuk berjalan dalam keridhaan Allah dan membentengi masyarakat dari ancaman-ancaman yang dapat merusak agama mereka. Kalau ini diberikan kepada orang yang tidak beriman, betapa besarnya petaka dan kehancuran. Maka Allah katakan, jangan kalian angkat orang-orang kafir sebagai pemimpin, sebagai orang kepercayaan kalian, dengan meninggalkan orang yang beriman. Lalu Allah mengancam, aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Apa kalian ingin membuka jalan bagi Allah untuk menyiksa, untuk menghukum dan mengazab kalian? Oleh karena itu, Allah turunkan laknat kepada Bani Israel
melalui Daud atau melalui Isa putra Maryam. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknat, dikutuk orang-orang yang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Kenapa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka melampaui batas dan menentang Allah. Mereka membangkang dan melampaui batas. Lalu dosa yang membuat mereka dikutuk, dilaknat oleh Allah, tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Engkau menjumpai sebahagian mereka mengangkat orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka, sebagai pemimpin mereka, orang kepercayaan mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala melaknat dan mengutuk mereka. Oleh karena itu bangsa Indonesia, kaum muslimin, warga Jakarta dan sekitarnya, demikian pula seluruh penjuru Indonesia, kalau mereka sampai mengangkat orang yang beriman dengan pilihan mereka, mengangkat orang yang tidak beriman sebagai pemimpin di atas mereka, dengan pilihan mereka, maka tunggu azab dan laknat Allah. Saya tidak tahu apa yang bakal turun. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Apa kalian ingin membuka jalan bagi Allah untuk menyiksa, menghukum dan menghancurkan kalian? Saya dengar kemarin di daerah Celilitan terkena puting beliung. Sebelumnya saya jumpai ternyata calon non-muslim di tempat tersebut menang secara total. Ini pelajaran, tapi tunggu kalau sampai terjadi di Jakarta. Mereka mengangkat pemimpin yang tidak beriman atau bukan dari kalangan yang seiman dengan mereka. Saya tidak sama sekali, hadirin sekalian, berharap turunnya azab. Tapi yang paling saya takuti kalau sampai Allah jungkir balikkan kehidupan di tengah-tengah masyarakat di Jakarta, timbul kerusuhan, timbul prahara, turun azab yang tidak mungkin dapat dihindari kecuali dengan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, tugas kami hanya memberikan peringatan, bukan untuk memaksa. Nah, silahkan warga Jakarta fikirkan, silahkan renungkan, silahkan mereka-mereka yang mengingkari ayat Allah, silahkan mereka-mereka yang bernaung di balik kepandaian berkata-kata. Ingat bahwasannya apa yang kalian ucapkan tidak sesuai dengan apa yang di hati kalian. Kalian berusaha untuk mencari penafsiran-penafsiran yang dapat membenarkan sikap dan perbuatan kalian. Tapi Allah Maha Tahu. Dan Al-Quran bukan merupakan sebuah kitab yang diturunkan untuk menjadi mainan. Dia kitab alladzi ya'lu wa la yu'la alaih. Oleh karena itu, sebagaimana tadi yang disebutkan dalam surah An-Nisa, disebutkan juga dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah, di mana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Ini istahabbul kufur al-iman. Wahai orang yang beriman, jangan kalian angkat ayah-ayah kalian, saudara-saudara kalian sebagai wali-wali kalian, walaupun mereka ayah kalian, walaupun mereka saudara kalian, kalau mereka lebih memilih kekafiran dari keimanan. Dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada mempersekutukan Allah. Orang kalau sudah mempersekutukan Allah, berarti berkhianat pada Allah. Allah ciptakan mereka tanpa sekutu, tentu mereka mempersekutukan Allah dengan lainnya. Oleh karena itu, mengangkat pemimpin yang tidak seiman, yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya haram, tapi mengundang azab dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan tadi berkaitan dengan ayat At-Taubah 84. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Jangan kamu dibuat terpesona, terkagum-kagum dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin atau berkehendak untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan mereka binasa dalam keadaan kafir. Orang kalau sampai menyerahkan wala loyalitasnya kepada selain Allah, tunggulah tanggal mainnya. Dan kembali saya ulangi bahwa saya di hadapan para pemirsa dan pendengar, saya siap untuk menerima laknat Allah dan kutukan serta adabnya segera kalau apa yang saya ucapkan merupakan dusta. Dan mereka-mereka yang tahu kebenaran, tapi mereka sembunyikan, mereka selewengkan,
Kita mohon pada Allah agar umat terbuka matanya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala laknat dan kutuk mereka, buka rahasia mereka, agar umat tahu kebohongan yang selama ini mereka sebarkan, yang menyelewengkan ayat-ayat Allah dari tempatnya dan menganjurkan orang lain untuk memilih pemimpin-pemimpin yang tidak seiman di atas mereka. Ini bukan merupakan permainan. Agama Allah bukan merupakan gurauan dan senda gurau. Ini merupakan kebenaran yang wajib untuk kita sampaikan. Setelah itu, kita kembalikan pada Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.